sistem kepemilikan harato pusako di Minangkabau. Di Minangkabau bila orang menyambui harato, maka sering tertuju penafsirannya kepada harato yang merupakan material saja. Harato yang berupa material itu seperti sawah, ladang, rumah gadang, ameh dan perak dan lain-lainnya. Sabananya di samping harato yang berupa material itu, ada pula harato yang berupa moral seperti gala pusako yang diwarisi secara turun-temurun. Orang yang banyak harta material dikatakan orang berada atau orang kaya. Tetapi menurut pandangan adat, orang berada atau banyak harta ditinjau dari banyaknya harta pusako yang turun-temurun yang dimilikinya. Dari status adat lebih terpandang orang atau kaum yang banyak memiliki harta pusako itu, dan tidak karena di Bali. Sampai sekarang khusus mengenai harta pusako berupa sawah ladang masih ada perbedaan pendapat tentang pembagian jenis harta tersebut. Perbedaan pendapat itu ditemui ketika diadakan seminar hukum adat yang diadakan dulu 21 sampai 25 Juli tahun 1968. Lah berapa puluh tahun lampau kalau dihitung tahunnya sekarang. Dengan titik tolak yang diseminarkan adalah hukum tanah dan hukum waris. Sebelum seminar yang diadakan di Padang itu, sebelumnya juga telah diadakan rapek lengkap adat di Bukit Tinggi yang permasalahannya juga berkaitan dengan materi seminar di Aceh. Pada pertemuan adat yang diadakan di Bukit Tinggi telah diputuskan dengan konkret bahwa harta orang Minangkabau itu hanya terbagi atas dua bagian, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako pencarian. Di lain pihak, pendapat itu tidak disetujui dan mengatakan harta di Minangkabau ada pusako tinggi, ada pusako rendah. Pendapat umum lebih cenderung bahawa harta itu dibedakan atas 4 bahagian. Keempat pembagian itu adalah sebagai berikut: harta pusako tinggi, 2 harta pusako rendah, 3 harta pencarian, 4 harta surang. Walaupun ada perbedaan pendapat, namun demikian yang berkaitan dengan pusako tinggi tidak ada pembesaran pendapat. Harta pusako tinggi. Harta pusako tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun-temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Adanya harta pusako tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya kampung dan kota yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah ladang itu sebagai hasil ranah taruko oleh pendiri kampung dan kota. Hasil usaha nenek moyang itulah yang diwarisi oleh generasi sekarang. Diulang kembali, hasil usaha nenek moyang itulah yang diwarisi oleh generasi sekarang, dan paling kurang setelah 5 generasi disebut sebagai harta pusako tinggi. Kalau dihitung sampai sekarang sudah puluhan generasi yang memanfaatkan harta pusako tinggi itu. Harta pusako tinggi yang berupa material seperti sawah ladang, kabun dan lain-lain disebut juga pusako. Di samping itu ada pula harta pusako tinggi yang berupa material. Ulang kembali,
Di samping itu ada pula harta pusaka tinggi yang berupa moral, yaitu gelar pusaka kaum yang diwarisi secara turun-temurun yang disebut dalam adat sako. Harta pusaka tinggi dikatakan juo mau pusaka basalin, dalam kurang pusaka bersalin. Karena persalinan terjadi dari generasi ke generasi selanjutnya. Atau pusaka randah. Mengenai atau pusaka randah ada perbedaan pendapat dan hal itu mengundang permasalahan dalam pewarisan. Aka datuk bunuang hijau dalam kertas kerja atau penapiknya waktu seminar hukum adat Minangkabau mengatakan bahwa pusaka randah adalah segala harta yang diperdapat dari hasil usaha, pekerjaan dan pencarian sendiri. Harta itu boleh dijual dan digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris. Pendapat itu mendapat tantangan dari berbagai pihak yang diantaranya dari Bapak waktu itu yaitu masih Bapak Damsiwar sarjana hukum mengatakan bahwa yang dimaksud harta pusaka randah oleh Aka Datuk Gunung Hijau sabananya adalah harta pencarian. Selanjutnya dikatakan bahwa harta pusaka randah itu merupakan harta tambahan bagi sebuah kaum dan diperoleh dengan membuka sawah, ladang atau perladangan baru, tetapi masih di tanah milik kaum. Jadi tanah yang dibuka itu sudah merupakan pusaka tinggi. Hanya saja pembukaan sawah, ladangnya yang baru. Pendapat yang kedua terakhir merupakan pendapat yang umum karena dilihat dari sudut artos salingka kaum. Maksudnya harta tambah itu seluruh anggota kaum merasa berhak secara bersama.